Hai, perkenalkan, nama gue Angga Ramadan. Umur 17 tahun. Saat ini gue masih sekolah di SMA N001 di BSD. Sekarang gue mau cerita kehidupan gue di sekolah yang biasa-biasa aja. Gue tuh orangnya gak pintar, sering bikin masalah, kadang suka bolos, sering ketiduran di kelas. Pokoknya gue itu contoh anak Badung pada umumnya. Dan jangan kalian ditiru kelakuan gue ini ya. Dan karena kenakalan gue itu membuat gue dicintai sama guru-guru. Semua guru pada sayang ke gue, makanya mereka itu suka banget ngasih hadiah ke gue berupa hukuman ketika tahu gue ngelanggar peraturan dari sekolah. Dan perlu kalian ketahui, hampir setiap hari kerjaan gue di kelas itu cuma tidur. Ya, gak selalu tidur sih. Kadang kalau lagi gak ngantuk ganti main game. Kalau lagi males dengerin pelajaran yang gue benci, ya biasanya gue kabur entah kemana. Mau itu ke toilet atau juga ke kantin. Pokoknya suka-suka gue deh. Dan ceritanya di hari itu gue lagi jalan aja di sekitar sekolah. Tempatnya di dekat lapangan olahraga. Niatnya gue gak mau lihat sih. Tapi ya karena ramai, gue tergoda buat lihat. Apalagi banyak cewek-ceweknya yang cakep-cakep. Suasananya sungguh sangat ramai sekali. Terdengar sorakan para murid-murid sekolah gue yang tengah menyemangati pertandingan dari tim basket sekolah gue. Kebanyakan yang teriak-teriak berisik itu suaranya cewek. Ya mau gimana lagi? Karena yang tengah bertanding itu tim basket sekolah gue yang diperkuat sama rival abadi gue yang paling ganteng sesekolahan. Kata cewek-cewek di sekolah gue sih, gak tahu kalau dari murid cowoknya. Lagi-lagi dia belagu amat. Mentang-mentang kapten tim basket, ucap gue. Pas lihat pertandingan basket yang ada di sekolah, dan saat itu pandangan gue itu tertuju ke salah seorang siswa yang lagi dribbling bola basket. Anak itu namanya Kenzi Febriansyah, 17 tahun. Dia itu adalah kapten tim basket sekolah gue saat ini. Dia itu merupakan cowok paling populer nomor 1 di sekolahan gue. Bisa dibilang Kenzi ini adalah musuh sekaligus rival bagi gue. Sebetulnya gue nggak secara terang-terangan bilang kalau Kenzi adalah musuh gue. Tapi ya mau gimana, gue itu sering banget ribut sama Kenzi. Dan gue sama Kenzi itu nggak pernah akur. Bawaan gue selalu emosi kalau ketemu dia. Bahkan gue sering ngajak berantem dia walaupun hanya masalah sepele. Sejak masuk SMA, Kenzi itu selalu unggul dari gue dalam berbagai hal. Dari keterampilan atletik, nilai akademik dan lain sebagainya. Ya pokoknya dia itu begitu sempurna dibandingkan gue. Bahkan dalam urusan hal asmara saja dia selalu lebih unggul dari gue. Padahal apa kurangnya gue? Muka juga gue gak kalah ganteng dari dia, malahan imutan gue kalau lagi senyum. Kok bisa-bisanya cewek di sekolahan gue lebih tertarik ngejar-ngejar dia? Gue kesel banget. Karena selalu lihat Kenzi yang sering malak cewek yang mau nyatain perasaan ke dia. Kayaknya semua cewek di sekolahan ini dari mulai A sampai Z udah pada kebagian ditolaknya sama si Kenzi. Belagu amat kan dia. Masa dari sekian banyaknya cewek di sekolahan ini, gak ada satupun yang nyantol sama dia. Hal itulah yang bikin gue kesel dan semakin kesel pakek banget sama dia. Untungnya gue itu gak seperti dia. Di sekolah, gue itu suka sama cewek bernama Bunga, cewek paling cantik yang merupakan primadona di sekolah. Ceritanya gue sempat nembak dia di taman belakang sekolah. Waktu itu, gue beneran udah ngungkapin semua perasaan gue ke Bunga, pakai 1000 kata rayuan. Akan tetapi sepertinya jodoh memang tak memihak ke gue. Gue harus menerima kenyataan, Bunga nolak gue. Sedih sih emang, tapi gue nggak bisa maksa si Bunga buat suka ke gue. Gue itu bukan tipe cowok yang suka maksain perasaan. Kalau emang mau ya ayo, kalau enggak ya udah. Gitulah sikap gue, simple kan? Beberapa hari setelah gue nyatain cinta ke Bunga, gue lihat si Bunga lagi jalan sama Kenzi. Kenapa dia terus sih? Kata gue menggerutu. Saat mereka jalan gue dengan sengaja ikutin aja mereka. Gue lihat mereka lagi duduk berduaan di kursi yang ada di halaman sekolah. Apa sih yang lagi mereka berdua omongin? Gumam gue saat memata-matai Kenzi dan Bunga. Gue gak bisa denger sih obrolan mereka. Ya mau gimana lagi, gue ngintipnya kejauhan. Gue lihat, kayaknya si Bunga suka deh sama Kenzi.
Kelihatan sih dari gerak-gerik bunga yang kelihatan centil dan manja gitu ke Kenzi. Dan meskipun respon Kenzi kelihatan biasa aja ke bunga, tapi gue tetap kesel sama dia. Dia udah berhasil merebut cewek incaran gue. Dan sejak saat itu gue makin benci sama Kenzi. Setelah kejadian itu, beberapa hari setelahnya gue ngelabrak Kenzi yang lagi latihan basket di lapangan sekolah. Gue butuh konfirmasi dari dia. Apakah bunga beneran nembak dia atau enggak? Gue gak terima kalau bunga disakiti dia. Gue tahu banget sifat Kenzi. Dia itu suka banget nolak cewek tanpa mikirin gimana perasaan cewek yang ditolak. Ya emang sih terserah dia. Tapi harusnya dia bisa nolaknya dengan cara yang damai dan gak bikin hati cewek tuh sakit. Ada apa? Tanya Kenzi yang lagi latihan basket di lapangan sekolah. Latihannya terpaksa terhenti karena ada gangguan dari gue. Katakan apa lo udah jadian sama bunga? Tanya gue maksa dengan nada tinggi dan gaya petintingan kayak preman. Lo ngomong apa sih? Gue gak ngerti. Kalau mau cari gara-gara nanti aja selesai latihan. Gue pasti ladenin. Ucap Kenzi. Kayaknya dia gak ngerti sama ucapan gue. Dia malah mau ngajakin ribut. Mendengar ucapannya membuat gue yang niatnya cuma mau minta klarifikasi dari dia, akhirnya jatuh emosi dan ngarahin tangan gue buat nyengkram bajunya. Tak hanya itu, gue juga pelototin dia. Kenzi gak takut. Dia balik melotot ke gue. Hingga akhirnya kita berdua saling bertatapan dan melotot satu sama lain dengan jarak yang sangat dekat. Aksi gue dan Kenzi itu jadi tontonan murid-murid sekolah yang penasaran buat nonton pertengkaran gue dan Kenzi. Kita berdua udah kayak petinju yang mau tanding. Banyak banget yang nonton. Sampai pada desak-desakan tuh anak-anak yang nonton kita berdua. Meski begitu, gue gak peduli sama mereka. Gue tetap fokus menatap Kenzi yang ada di depan gue dengan rasa benci. Hingga beberapa saat kemudian ada orang yang gak sengaja menyenggol gue. Akibat senggolan itu, gue jadi kehilangan keseimbangan dan jatuh ke depan nubruk si Kenzi yang di depan gue. Dan tak disangka pas jatuh itu, bibir gue nggak sengaja tabrakan dengan bibir Kenzi. Sehingga membuat momen yang awalnya rusuh, berubah jadi sangat menjijikan. Kenzi yang sadar telah berciuman dengan gue langsung dorong badan gue. "Cuy, kenapa lu nyium gue?" ucap Kenzi sambil meludah. Begitu juga dengan gue yang berasa jijik ikutan meludah. "Cuy, gila lu buat apa gue nyium lu bangsat?" ucap gue sambil ngusap-usap bibir gue pakai tangan. Akibat kejadian itu, gue sama si Kenzi jadi bahan ajakan satu sekolah. Bahkan sampai berminggu-minggu gue beneran malu karena diledekin teman-teman gue yang ngira gue suka sama cowok. Mereka pikir gue doyan cipokan sama sejenis. Beberapa hari setelahnya, gue lagi main ke rumah teman gue yang namanya Tony. Tony itu teman sekelas gue, dan gue sering banget mainnya sama dia. Dan gak ketinggalan ada partner setia Tony yaitu si Yanto. Setiap ada Tony, pasti Yanto gak bakalan ketinggalan. Gue akui sih, mereka berdua ini emang pasangan sejati. Soulmate gitu kalau kata anak zaman sekarang. Mereka itu emang sepaket karena udah bareng terus sejak kelas ke-10. Dan gue suka sih temenan sama mereka. Ya karena mereka gampang gue kibulin. Hah Kai, lama banget lu bro, ucap Tony, berdiri di teras rumahnya. Tony kesal karena dia sudah lama nunggu kedatangan gue. Gue bisa lihat muka dia yang kelihatan lagi ditekuk. Dan tak ketinggalan si Yanto ternyata udah ada di rumah Tony. Kayaknya dia itu nginep deh. "Sorry gue abis ada urusan," kata gue sambil jalan. Gue coba jelasin kenapa gue bisa terlambat karena gue abis bantuin ayah gue di rumah makannya. "Halah, alasan aja lo. Bilang aja lo abis ngapelin Kenzi kan?" timpal Yanto yang meledek gue. Mendengar celetukan Yanto, gue jati emosi langsung nimpuk dia pakai sendal. Bisa-bisanya dia nuduh gue berhubungan sama Kenzi. Dah tahu kita ini sama-sama laki, ya nggak mungkin lah gue ngapelin Kenzi. Gue juga masih waras kali. Gue masih demen sama cewek biarpun kemarin gak sengaja cipokan sama Kenzi. Tak lama setelahnya,
Seperti biasa aktivitas gue saat di rumah Tony itu kalau nggak membahas masalah sekolah, pasti larinya ke togel dan cawek sambil bermain game. Dan saat itu kami sedang asik main game FIFA. Untuk menambah keseruan, kami selalu mengadakan taruhan dengan duit. Dan gue paling semangat kalau lagi main game sama mereka. Ya gimana nggak semangat? Gue itu selalu menang kalau cuma lawannya mereka. Hahaha. Dan mereka itu juga kayaknya bodoh. Udah tahu jarang menang tapi masih kekeh nantangin. Ayo kumpulin lagi duitnya. Ajak gue nyodorin tangan ke mereka. Gue semangat banget minta uang taruhan ke mereka. Lalu setelah beberapa jam main, tim gue menang lagi dan gue berhasil juara untuk ketiga kalinya dan berhak dapat uang hasil taruhan dari teman-teman gue. Hahaha. Anjir, kalah lagi. Keluh Tony. Setelah kalah dia buang stick pins-nya ke lantai. Makanya jangan macem-macem sama tim gue, Real Madrid, sahut gue sombong. Halah cuma kebetulan aja lu bisa menang. Lu menang karena Lewandowski lagi sakit, ucap Tony tak mau mengakui kekalahan. Lah terus mau lo gimana? Tanya gue. Si Tony kayaknya gak terima kalah, dia balik nantangin gue. Kita main lagi? Oke, kata gue siap ngeladenin dia lagi. Sebelum tanding ulang, Tony buat kesepakatan buat nambahin taruhannya. Katanya biar greget. Gue sih santuy aja. Lagian gue yakin gak bakal kalah dari dia. Kalau gue kalah, gue bakalan make baju emak gue terus beli pembalut ke supermarket. Dan kalau lu yang kalah, maka lu harus beli pembalut sama paket baju mak gue. Setuju gak lo ga? Ucap Tony menantang. Menanggapi tantangan si Tony, gue yakin sih gak bakalan kalah. Karena dari statistik pertandingan kita berdua, selama ini gue belum pernah kalah sih dari Tony, jadi gue terima aja tantangannya. Deal, jawab gue setuju. Kita pun berjabat tangan sebelum tanding. Akhirnya, kami memulai pertandingan di game FIFA antara Real Madrid gue versus Barcelona Tony. Pertandingan yang kita mainkan sangat seru. Tim kami saling jual beli serangan, dan selama 2 babak plus extra time skor imbang 3-3 dan pertandingan harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Untuk penendang penalti dari tim Tony berhasil melesatkan 4 gol, sedangkan dari tim gue hanya bisa mencetak 2 gol saja. Maka dari itu, Tony keluar sebagai pemenangnya. Tony kegirangan karena berhasil ngalahin gue dalam game FIFA yang sering gue menangin. Dengan pedenya dia joget-joget di depan gue. Haha, kalahkan lo. Ledek Tony, dia seneng banget sampai melet-melet ngetawain gue. Jangan sombong. Lo cuma menang di adu penalti. Kata gue yang sebenarnya kesal sih. Bagaimana bisa gue kalah? Menang ya menang, dan sesuai perjanjian lo mesti ikuti perintah gue. Haha, ucap Tony cengengesa. Setelah itu, Tony pergi ke kamar ibunya dan mengambil sebuah daster dan jilbab milik ibunya. Nih pakai, suruh Tony. Dia beneran nyodorin pakaian tersebut ke gue dan entah kenapa malah gue terima. Ini serius cok, gue mesti make ini. Gue coba menolak, tapi Tony tetap kekeh maksa gue pakai. Ayolah, pria sejati itu gak boleh ingkar janji. Timpal Tony cengengesan. Dengan sangat terpaksa, gue harus nuruti perintah Tony. Gue masuk ke kamar Tony, lalu gue coba untuk memakai pakaian ibunya meskipun ini memalukan. Lo serius Ton? Gue mesti pakai ini juga? Tanya gue sambil menenteng sebuah pakaian dalam milik emaknya Tony yang berwarna ungu. Si Tony dan Yanto cuma ngangguk sambil nahan ketawa. Sial, susah bener sih pakai BH. Tony dan Yanto cuma nonton dan saat melihat gue yang kesulitan itu mereka akhirnya datang dan bantuin gue mengaitkan BH emaknya ke badan gue. Gede kan punya mak gue, ucap Tony diakhiri tawa. Setelah beberapa menit, gue akhirnya selesai memakai semua pakaian yang diberikan oleh Tony. Gue masih malu dengan pakaian yang gue pakai saat ini, akan tetapi Tony dan Yanto narik gue buat keluar dari kamar. Tony dan Yanto tertawa. Mereka benar-benar kejam menyuruh gue dandan jadi emak-emak gini. Ini baru awalan.
Bagian yang paling memalukan masih menunggu gue, yaitu membeli pembalut di supermarket. Gue terpaksa melakukannya karena kalah taruhan. Sekarang tinggal beli pembalut, suruh Tony merintah gue. Jangan gini wey, gue malu. Kalau ada yang ngenalin gue gimana? Bisa dikira kelainan gue, keluh gue, karena malu. Tenang, gue ada masker kok, jadi wajah elu gak bakalan dikenalin. Lagian lo pantas juga nyamar gini, muka lo itu putih kayak cewek. Ucap Tony, terus dia ngasih sebuah masker ke gua buat nutupin mulut gue biar gak dikenali. Jam 21:28. Akhirnya gue melakukannya. Gue pergi ke supermarket yang tak begitu jauh dari rumahnya Tony. Mungkin 500 meteran, jadi gue cuma jalan kaki aja buat ke sana. Saat itu gue berasa deg-degan, gimana pun gue ini cowok, masa harus masuk ke supermarket dengan penampilan cewek gini, mana mesti beli pembalut. Pas udah masuk, gue langsung aja mengambil satu bungkus pembalut dan buru-buru gue bawa ke kasir buat dibayar. Niatnya sih biar cepat selesai kerjaan gue. Pas mau bayar, gue sebel banget sama mbak-mbak kasirnya yang cerewet nanya-nanya mulu. Cuma ini aja kak, lagi halangan ya? Sama dong kayak aku, ucap kasirnya yang cuma gue jawab paket anggukan. Gue sadar sih gak mungkin gue ngomong, bisa ketahuan gue cowok kalau dia dengar suara gue. Agar tak banyak pertanyaan lagi, dengan cepat gue langsung bayar aja. Dan ketika gue hendak berbalik buat pulang, gue kaget karena ada seseorang yang gue kenal. Kenzi, gumam gue kaget saat melihat dia yang berada di hadapan gue. Seketika gue gugup dan jati kikuk karena harus bertemu dengan Kenzi dengan keadaan gue yang lagi cosplay gini. Saking kikuknya gue selalu mengikuti langkah kaki dari Kenzi. Dia ke kanan gue ikut ke kanan, dia ke kiri gue ikut ke kiri. Sampai 1 menit gue dan dia selalu begitu sampai akhirnya kita nggak sengaja bertabrakan. Brak! Gue terjatuh karena kalah tenaga dari Kenzi. Dia yang melihat gue tersungkur langsung coba bantuin gue berdiri. Maaf ya mbak, kata Kenzi sambil nyodorin tangannya buat bantu gue. Karena tak mau diketahui oleh Kenzi, gue akhirnya bangkit dengan sendirinya dan saat itu juga gue buru-buru pergi dari sana biar Kenzi tidak tahu kalau itu adalah gue. Bisa bahaya kalau dia tahu gue yang lagi cosplay begini. Setelahnya gue pulang lagi ke rumah Tony dengan nafas yang ngos-ngosan. Gue lari dari supermarket karena takut ketahuan oleh Kenzi. Gimana? Tanya Tony yang nemuin gue. Gue langsung lempar aja kantong kresek berisi pembalut itu ke arah Tony, biar dia puas. Udah ya, gue capek. Gue mau ganti baju. Abis itu gue mau pulang, kata gue sambil melepaskan pakaian laknat yang gue pakai. Tak lama setelahnya, gue pakai lagi baju gue dan terus gue celingukan mencari sesuatu yang biasa gue kantongin di celana gue. Dompet gue mana? Kok gak ada? Gumam gue sambil meraba ke dalam saku celana gue. Lo kenapa bro? Kok panik gitu? Tanya Tony. Ini Ton, dompet gue hilang. Jawab gue panik. Bagaimanapun dompet gue sangat berharga karena duit gue serta surat-surat kendaraan ada di dalamnya. Gue bisa dibacotin bokap kalau sampai hilang STNK-nya. Kalau diingat-ingat tadi gue bawa pas ke supermarket. Apa mungkin? Pikir gue. Gue langsung ingat dan berpikir pasti jatuh saat gue tabrakan sama si brengsek Kenzi itu. Beberapa saat kemudian, gue kembali ke supermarket. Niatnya gue mau nyari dompet gue yang jatuh. Namun sayangnya gue nggak bisa mencarinya karena supermarket itu sudah tutup. Terpaksa deh gue harus cari besok.